Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Dylan Tensai. Oke, jadi untuk video kali ini saya di sini akan bahas tentang air radiator di motor, apapun, khususnya untuk di motor remaking karena gue lagi bahas motor remaking. Intinya motor kalian yang ada radiatornya. Kalau misalnya motor-motor bebek yang cc-nya itu 125 atau 110 dan lain-lain, itu belum ada radiatornya, dia masih pakai sirip-sirip di bagian mesinnya. Tapi kalau misalnya udah ada radiator, nah itu butuh yang namanya cairan cooling atau cairan radiator, cairan pendingin ya. Dan di sini pengen gue ceritain sedikit ya, apakah harus untuk motor itu mengganti air radiator? Menurut gue sih nggak perlu ya, karena kalau misalnya air radiator itu nggak terlalu berpengaruh banget untuk performa. Kalau misalnya kita menggunakan air yang bagus gitu, karena airnya itu semuanya sama aja. Karena yang di dalam air radiator itu tuh air biasa, contoh air minum itu tuh yang nggak ada timbalnya, nggak ada besi-besinya. Atau kalau misalnya gimana ya jelasinnya? Jadi ini yang warna hijau-hijau itu cuman perwarna doang, mungkin. Jadi setiap merek pun biasanya beda-beda warna. Jadi kalau misalnya contoh ini gue contohin di Yamalup ya. Yamalup warnanya hijau. Di merek lain itu ada yang warna hitam, ada yang maaf bukan warna hitam, biasanya warna oranye, terus warna kuning. Kalau kuning nggak tahu. Kayaknya intinya yang warna-warna mencolok gitu. Nah, itu ada. Jadi kalau misalnya kita pengen mengganti air radiator, itu menurut gua pas air radiator lo itu atau radiator lo itu lagi bermasalah. Contohnya nih, air radiatornya itu agak keruh, warna kekuningan gitu. Kalau misalnya contoh udah seperti itu, kita harus ganti atau refill atau apa ya? Ya kita bersihin lah radiatornya di bagian dalamnya, terus kita ganti menggunakan air radiator baru gitu. Jadi nggak harus kita ganti air radiatornya itu rutin, nggak seperti kayak oli mesin yang harus kita ganti rutin. Tapi untuk bagian air radiator itu nggak perlu diganti gitu ya. Ditambah pun nggak apa-apa, kalau malah ditambah malah bagus gitu. Jadi untuk penambahannya itu di bagian sini ya cuy. Oke, jadi kalau misalnya air radiatornya itu nyampe ke batas yang bawah, ini batas low, itu gue saranin lo tambah. Daripada lo ganti, mending lo tambah gitu. Lo minta aja ke bengkel, atau kalau misalnya udah tanggung kan, kita kan belinya itu harus segini ya, 1 liter gitu. Nah ini, kita nyari aja di bengkel, minta air radiator dikit gitu. Ini 1 liter, ini harganya sekitar 35.000 untuk merek Yamalup kalau nggak salah. Gue udah lama beli ini dan sebenarnya nggak perlu diganti. Kalau misalnya kalian pengen ganti rutin, ya silahkan. Tapi yang jelas kalau misalnya kita ganti air radiator itu biar mencegah yang bagian radiatornya atau bagian dalam radiator itu tidak cepat karat. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya kita sering menggantinya atau setiap beberapa puluh ribu kilometer itu bisa kita ganti, tapi nggak harus ya, terserah kalian. Nggak harus ya, ini nggak wajib. Contoh, kalau misalnya lo benar-benar pengen ngerawat mesin lo bisa ganti air radiator itu sekitar 30.000 kilometer atau ya nyampe seterusnya. Pokoknya kita cek itu secara rutin biasa itu, atau kita cek langsung gini. Kalau misalnya kelihatan dia itu udah kurang bagus, itu langsung kita ganti. Tapi kalau misalnya kelihatannya masih, misalnya ini kan warna hijau, wah masih bagus nih warnanya hijau. Kalau misalnya warnanya udah agak kekuningan dan agak kekaratan, itu baru kita ganti. Tapi kalau misalnya pengen buat rutinitas atau kita ganti-ganti, ya kita bisa ganti itu sekitar 20.000 kilometer sekali. Terserah sih menurut gua, kalian pengen gantinya berapa ribu kilometer. Tapi yang jelas ini nggak perlu rutin ya cuy. Dan ini nggak terlalu berpengaruh dengan ini sama aja kayak air aqua yang biasa gitu menurut gua. Cuman bedanya dia ini fungsinya memang buat mendinginkan. Jadi kalau misalnya kita taruh di sini,
dia itu nggak bikin karatan bagian radiatornya. Jadi seperti itu. Dan bagian radiatornya kalau misalnya pas nggak ada karatannya, jadi lebih pendinginannya itu lebih sempurna. Jadi menurut gua air radiator itu nggak perlu diganti-ganti atau ya gantinya seperti ini oli mesin dan lain-lain ya. Jadi seperti itu ya, mending ditambah daripada diganti. Tapi kalau misalnya pengen, ya silahkan, terserah kalian. Oke, untuk video kali ini menurut gua sampai di situ aja. Dan kalau misalnya untuk masalah tutupnya, kalau misalnya dia nggak ngepres lagi, atau kalau misalnya kita pasang dia itu nggak ngunci dengan benar, lu langsung aja ganti bagian tutupnya. Atau kalian bisa mengecek secara berkala untuk bagian radiator itu untuk kompresinya, dia bocor atau enggak. Oke, mending kalian cek itu aja daripada lo harus ganti yang namanya air radiator. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.